Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran PAI SMA pada hari Selasa jam 9.41 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Hidayah. Yang kedua rekan saya, Melia Pratama Putri. Yang ketiga, Melisa Devani. Dan yang keempat itu Diko Fernando. Video ini merupakan hasil kerja kelompok kami yang mana memuat 3 poin. Yang pertama itu bagaimana cara membuat RPP 1 lembar. Yang kedua, bagaimana tahapan model pembelajaran PBL, Discovery, Inquiry, dan PJBL dalam pembelajaran PAI SMA. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara penilaian psikomotor dan afektif dalam pembelajaran PAI SMA. Baiklah, untuk poin pertama akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu tentang RPP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pendidikan yaitu Merdeka Belajar, yang mana kebijakan ini memiliki 4 poin terpenting. Yang pertama yaitu USBN diganti dengan ujian, 2021 UN diganti, RPP dipersingkat, dan zonasi PPDB lebih fleksibel. Kebijakan Merdeka Belajar memungkinkan guru secara bebas merancang, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas. Penyederhanaan RPP ini dapat meringankan beban administrasi guru, yang mana RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen kini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam 1 halaman. Nah, bagaimana cara membuat RPP 1 lembar itu? Yang pertama yaitu menyiapkan bahan pembelajaran. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu buku guru tematik, buku siswa tematik, dan kata kerja operasional. Yang kedua yaitu membuat kerangka RPP. RPP dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yaitu yang pertama yaitu penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, dari 13 komponen RPP yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran atau assessment. Itu yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen yang lainnya itu hanya bersifat pelengkap. Selanjutnya yaitu mengisi RPP. Pada bagian pertama itu satuan pendidikan kelas atau semester, tema, subtema, dan pembelajaran, yang mana dibuat sesuai dengan rencana pembelajaran. Alokasi waktu disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan jumlah kegiatan pembelajaran, harus dikali 35 menit berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Adapun persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran itu untuk SD itu 35 menit, SMP atau MTS itu 40 menit, SMA 45 menit, dan SMK 45 menit. Selanjutnya yaitu bagian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tidak perlu dibuat sendiri, melainkan bisa diketik dari buku guru. Tujuan pembelajaran pada buku guru sudah lengkap, memuat audience, behaviors, condition, dan degree. Contohnya yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi akhlak terpuji. Jadi penjabarannya tuh audiensnya siswa, behaviornya mampu mengidentifikasi akhlak terpuji, kondisinya melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, degree-nya dengan benar. Kemudian bagian selanjutnya dari RPP yaitu membuat langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran ini dibuat berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku guru. Guru harus mampu memangkas dan mengembangkan langkah-langkah pembelajaran tersebut sehingga singkat dan jelas tanpa menghilangkan makna pembelajaran di kelas. Langkah-langkah pembelajaran dijabarkan menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru dapat mengelompokkan setiap kegiatan dengan berpedoman pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang mana peraturan tersebut memuat, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis, fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, atau internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari itu. Kemudian yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu menyampaikan cakupan materi. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik atau tematik terpadu atau scientific atau inquiry dan penyingkapan atau discovery, atau pembelajaran menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi apa yang direfleksi dan dievaluasi. Yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Lalu bagian RPP yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran, di mana menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, penilaian proses pembelajaran menggunakan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pembelajaran dengan menggunakan metode dan alat, yaitu tes lisan atau perbuatan dan tes tertulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Itulah penjelasan mengenai RPP, bagaimana cara membuat RPP satu lembar. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tahapan-tahapan model pembelajaran PBL dan tahapan-tahapan model pembelajaran discovery learning. Di sini ada pun langkah-langkah pembelajaran PBL, yang pertama yaitu menurut Ibrahim, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah siswa, mendengarkan penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena, demonstrasi atau cerita atau memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibantu guru untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa, merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima yaitu
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah siswa bersama guru, melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses mereka. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan tahapan kedua, yaitu ke tahapan model pembelajaran discovery learning. Booth berpendapat tahapan dalam pembelajaran yang menerapkan discovery learning ada 6, yakni stimulus atau pemberian rangsangan. Pertama-tama peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga, collection, pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah dengan memperhatikan hasil verifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran project based learning. Nah, di sini salah satunya adalah metode inquiry. Nah, inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang berbasis masalah. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, guru harus melakukan penyajian data atau lebih dikenal dengan confrontation with problem. Nah, dalam tahap ini pengajar menyajikan suatu masalah dan menerangkan prosedur inquiry pada peserta didik. Jadi pada tahap awal ini guru menyajikan suatu masalah kepada peserta didik. Masalahnya itu adalah masalah yang tampak dan menerangkan bagaimana suatu prosedur inquiry ini kepada peserta didik sehingga peserta didik mengenali apa itu inquiry gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pengumpulan data verifikasi atau data gathering verification. Nah, dalam tahap ini peserta didik didorong untuk mau berusaha melakukan atau mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang mereka lihat. Nah, setelah guru memberikan suatu masalah atau menyajikan suatu masalah, nah peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan data, baik itu mengenai informasi kejadian ataupun hal lainnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu pengumpulan data eksperimentasi. Nah, setelah peserta didik mengumpulkan informasi yang didapatnya mengenai permasalahan, nah barulah dikumpulkan data untuk eksperimen. Nah, selanjutnya adalah mengorganisasikan data dan formulasi kesimpulan. Nah, setelah data dikumpulkan atau data dikumpul dalam suatu, nah barulah siswa dituntut untuk mengorganisasikan data. Jadi bisa menganalisis data ini kenapa dan bagaimana gitu. Dan di sini juga bisa siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi menyimpulkan apa permasalahannya dan bagaimana jalan keluarnya gitu. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran Project Based Learning. Nah, biasa dikenal dengan PBL atau Project Based Learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah metode pembelajaran instruksional yang menantang peserta didik agar belajar bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi. Nah, di sini ada beberapa yang kita lakukan dalam Project Based Learning ini. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam mengajar guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Nah, selanjutnya guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi, selanjutnya guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemisahan masalah. Setelah masalahnya ada, maka guru diharapkan untuk membantu siswa mengumpulkan atau mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, selanjutnya, guru membantu peserta didik dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Nah, yang mana kita ketahui bahwa proyek itu adalah suatu proyek yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran ini, maka guru harus membantu peserta didik untuk merencanakan dan menyiapkan karya terhadap masalah yang muncul gitu. Nah, selanjutnya, yang terakhir itu guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Materi selanjutnya yaitu tentang cara penilaian psikomotor dan efektif dalam pembelajaran PAI SMA, SMK, maupun MA. Yang pertama yaitu penilaian psikomotor. Ada beberapa tahapan atau cara dalam penilaian psikomotorik. Yang pertama yaitu pengamatan langsung selama pembelajaran, yang mana dalam proses pembelajaran, guru dapat melihat perilaku siswanya. Siswanya yang bisa aktif bertanya, aktif menjawab, memiliki keberanian mengungkapkan pendapatnya, cepat tanggap, dan sebagainya. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan psikomotor siswa yang bagus. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil tes setelah pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, pasti ada suatu tes atau ujian yang digunakan untuk melihat hasil pembelajaran. Melalui ujian praktik, guru dapat melihat langsung bagaimana kinerja siswa ketika diharuskan melakukan sendiri apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga yaitu melihat kemampuan beberapa waktu setelah pembelajaran selesai. Walaupun murid dapat berganti setiap tahunnya, tetapi dengan melihat perkembangan siswa, meski sudah tidak mempelajari materi tertentu juga dapat menunjukkan kemampuan psikomotornya. Guru dapat melihat apakah kemampuan siswa setelah pembelajaran meningkat ataupun tidak sama sekali, atau mungkin terdapat penurunan karena sudah tidak mempelajarinya lagi. Oke, selanjutnya yaitu tentang penilaian efektif. Di sini ada beberapa cara penilaian efektif. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati yang dilakukan oleh guru, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan mengacu pada pedoman observasi untuk menilai perilaku kelas baik dari segi guru maupun dari peserta didik yang akan didapatkan sebuah data atau informasi dari suatu fenomena kelas. Yang kedua yaitu wawancara, yang mana wawancara adalah kegiatan percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu skala sikap, yang mana skala sikap ini adalah penilaian dengan memberikan pertanyaan positif dan negatif yang akan dipilih oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu daftar cek, yang mana merupakan suatu daftar yang digunakan oleh guru untuk mencatat dan memberi tanda tiap kejadian-kejadian yang terjadi di diri peserta didik. Selanjutnya yaitu skala penilaian, yang mana ini adalah daftar cek yang dikembangkan dalam bagian yang lebih luas dan terperinci yang disusun oleh tingkatan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu angket, yang mana angket ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu studi kasus, yang mana studi kasus ini adalah kegiatan untuk memahami sebuah masalah dalam dialami peserta didik dengan mencari informasi terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu catatan insidensial, yaitu catatan yang berisi tentang kejadian singkat yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya itu sosiometri, adalah suatu prosedur yang digunakan untuk merangkum, menyusun, mengkualifikasikan pendapatan peserta didik dalam menanggapi teman sebayanya. Yang selanjutnya itu inventory, yang mana kepribadian merupakan tes kepribadian yang jawaban dari peserta didik tersebut benar semua, namun jawabannya tersebut tetap akan dikualifikasi sehingga dapat dibandingkan dengan kelompok lain. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik, yang mana bertujuan untuk memberikan semangat, motivasi, meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran, serta memodifikasi tingkah laku peserta didik
dari yang kurang positif menjadi lebih produktif lagi dengan adanya hadiah kepada peserta didik yang terbaik.